Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon
pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu, karena Engkau mengurapi hati, pikiran, dan mulut kami, agar firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35 tentang orang Samaria yang murah hati. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan yang diberikan kepada saya oleh kampus ministry adalah Pergulatan UKSW Merespons Kemajuan Iptek, Ilmu dan Teknologi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu saat ini kita hidup dalam era perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Era digital, era revolusi industri 4.0, era milenial, dan banyak nama-nama lainnya. Kalau kita mencermati situasi di dunia saat ini, kita menyaksikan konflik, perang antar negara di mana-mana, dan perang saat ini memiliki bentuk yang unik, seperti perang proksi atau proxy war yang tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, seperti politik, ekonomi, hukum, atau sosial budaya. Perang asimetri atau asymmetric warfare, perang itu untuk menguasai aset dan sumber daya, di mana pihak yang berperang memiliki kekuatan yang tidak seimbang. Dan yang terakhir adalah perang cyber, perang untuk menguasai potensi aset di dunia maya. Akibatnya kita melihat banyak negara meningkatkan anggaran pertahanan secara besar-besaran daripada anggaran untuk kesejahteraan rakyatnya. Bapak Ibu, saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kalau kita mencermati jumlah kasus di seluruh dunia, yang terdampak ada 47,5 juta orang. Dan jumlah yang mati 1,21 juta orang. Itu di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada 422 ribu, dan jumlah yang mati adalah 14.259. Akibat pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh negara di dunia berada dalam situasi ekonomi yang berat, bahkan resesi.
Bapak Ibu, selain itu masih ada kemajuan teknologi informasi datang dengan membawa keuntungan, sekaligus juga korban dan problem sosial. Kalau kita mencermati pengguna internet di Indonesia saat ini ada 175,4 juta orang, atau sekitar 68% dari total penduduk Indonesia, yaitu 272,1 juta orang. Waktu rata-rata penggunaan internet sebanyak 8 jam 35 menit setiap hari. Sedangkan untuk media sosial sebesar 3 jam 26 menit. Rata-rata penduduk Indonesia memiliki sekitar 10 akun media sosial per orang, baik aktif maupun tidak aktif menggunakannya. Usia pengguna yang sangat aktif dan mendominasi penggunaan media sosial berkisar antara 18 sampai 34 tahun. Penggunaan media sosial yang sangat tinggi ini telah membuat masyarakat Indonesia sangat mudah termakan dengan berita-berita palsu atau fake news, kebohongan, propaganda, ekstremisme, radikalisme yang menyebar dengan pesat di media sosial. Sebagai negara dengan multi etnis, berita palsu, hoax, radikalisme yang menjalar dalam media sosial itu memberikan ancaman perpecahan dalam masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Kebohongan yang dilakukan berulang-ulang disampaikan secara emosional, akhirnya membangun keyakinan bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah situasi dunia dan nasional saat ini, UKSW sebagai universitas Kristen dengan ideal-idealnya perlu bertanya kepada diri sendiri di mana posisi kita dan apa peranan kita. Para pendiri UKSW telah mencantumkan visi UKSW. Di sini saya hanya menekankan 3 visi, antara lain sebagai berikut: menjadi Universitas Yantiaro untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi yang terikat kepada pengajaran kebenaran. Saya tekankan pengajaran kebenaran. Yang kedua, menjadi Universitas Magisterium et Scholarum untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta, creative minority. Pembentukan minoritas yang berdaya cipta bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat dan negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik, mensinyalir, mencatat perubahan-perubahan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat tugas dan peranan seperti yang disampaikan oleh visi para pendiri UKSW dan membandingkannya dengan situasi saat ini, bagaimana kita harus bersikap dan dari mana kita harus bertindak? Bagaimana pengajaran kebenaran di tengah situasi saat ini? Bagaimana menciptakan minoritas kreatif? Bagaimana memampukan mahasiswa menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik? Saya mulai dari yang pertama, pengajaran kebenaran di tengah situasi saat ini. Yang pertama adalah kita perlu mengembangkan berpikir kritis dan literasi media di kalangan mahasiswa untuk bisa membedakan yang palsu dan yang benar. Kita perlu mengajar mahasiswa untuk mampu membedakan mana yang benar dan yang tidak ketika mereka mengakses media sosial. Kamus Oxford pada tahun 2016 menempatkan frasa pasca kebenaran sebagai kata tahun ini.
Pasca kebenaran menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada emosi dan keyakinan pribadi. Artinya, orang lebih cenderung mempercayai hal-hal yang dirasa benar, meskipun ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Selama dekade terakhir ini kita melihat sistem pendidikan kita hanya berfokus pada mempromosikan sains and teknologi. Tetapi sekarang ketika kita menghadapi tantangan baru dan mendesak, kita menjadi tidak siap bagaimana mendidik kaum muda tentang berita palsu, ekstremisme, dan radikalisme, serta munculnya gerakan-gerakan yang mengancam penggunaan pikiran rasional dan kritis di kalangan masyarakat. UKSW perlu mendorong mahasiswa untuk mampu berpikir kritis. Mahasiswa harus diajarkan dasar-dasar pengecekan fakta, terutama saat mereka mengonsumsi berita. Mahasiswa harus diajarkan untuk mengembangkan refleks kritis, bertanya pada diri sendiri apakah mereka mempercayai sumber berita ini. Selain itu, UKSW harus mendorong mahasiswa mengembangkan literasi media kritis. Yang kedua, untuk menghadapi pengajaran di tengah kritis ini, kita perlu menciptakan. Yang kedua dari visi kita adalah menciptakan minoritas kreatif. Saya menyarankan untuk berpikir kreatif. Jadi tadi ada berpikir kritis, perlu diimbangi dengan berpikir kritis. Saya membaca tulisan seorang alumni yang menulis di internet dan mengakhiri dengan pertanyaan tentang bagaimana cara visi kreatif minority itu. Menurut dia, ini adalah suatu pertanyaan yang krusial strategis untuk direnungkan, baik sebagai individu per individu maupun secara kelembagaan di UKSW. Minoritas kreatif dapat dikembangkan melalui berpikir kreatif. Kreativitas dan inovasi menjadi semakin penting untuk perkembangan masyarakat pengetahuan abad 21. Dan pendidikan dipandang sebagai pusat dalam mengembangkan keterampilan kreatif dan inovatif. Berpikir kreatif adalah cara untuk melihat masalah atau situasi dari perspektif yang baru yang menyarankan solusi yang tidak ortodoks, yang mungkin terlihat mengganggu pada awalnya. Yang ketiga adalah menjadi radar. Bagaimana memampukan mahasiswa menjadi radar dalam perkembangan perubahan situasi saat ini. Memampukan mahasiswa menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik itu sama saja dengan membuat mereka menjadi pengamat, observer yang handal. Seorang pengamat memiliki kepekaan terhadap lingkungan di mana ia berada. Ia memiliki perhatian yang detail, bukan cuma umum, tapi perhatian yang rinci terhadap hal-hal secara detail. Ia menahan diri dari memberikan penilaian. Seorang pengamat yang baik tidak menyertakan perasaan atau penilaian pribadi, karena hal-hal itu didasarkan pada bias. Ketika perasaan pribadi, praduga, prasangka terlibat, orang tidak melihat apa yang ada di sana. Mereka melihat objek yang terdistorsi oleh persepsi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan arti bacaan kita hari ini mulai perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau kita mencermati karakter orang-orang yang terlibat dalam perumpamaan ini, ada seorang imam, ada seorang Lewi, dan ada seorang Samaria. Dan dari
Karakteristik perilaku ketiga orang itu bisa kita simpulkan 5 hal. Bahwa seseorang yang selalu mendengungkan kebenaran tidak menjamin ia memiliki hati yang benar. Seseorang yang selalu membaca dan menguasai kitab suci tidak menjamin terjadi perubahan karakter. Seseorang yang aktif melayani tidak sama dengan menaati firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Sebagai UKSW yang dikatakan setia kepada firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki suatu hati yang penuh empati terhadap situasi dan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak dari saudara-saudara kita, bisnis mereka, pekerjaan mereka, itu mereka seperti orang yang dirampok itu jatuh terkapar dan tidak berdaya akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini telah merampok sebagian dari masa depan mereka, sebagian dari bisnis mereka, bahkan sebagian dari mahasiswa kita terpaksa tidak dapat melanjutkan kuliah mereka akibat orang tua mereka di PHK. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat situasi sekeliling kita, mungkin kita juga ada ketakutan di hati kita. Situasi kita, ketakutan kita mungkin sama dengan orang Israel berhadapan dengan Goliat. Postur Goliat yang begitu hebat itu membuat ketakutan. Begitu juga keadaan kita saat ini, ancaman yang bertubi-tubi membuat kita takut. Namun kita perlu mengambil perspektif Daud yang menggantikan ketakutan dengan iman. Iman kepada Allah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mungkin memikirkan tentang masa depan, ada orang yang selalu khawatir dengan sesudah tahun 2024 ini siapa presiden kita, dan ada rasa kekhawatiran dengan kondisi bangsa dan negara kita ke depan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perlu melihat dari perspektif iman dan harapan. Tuhan kita Yesus Kristus memegang kendali. Dia adalah pencipta alam semesta dan dia memegang kendali. Dan dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kita berjalan dalam iman dan bekerja dengan keyakinan bahwa keberhasilan kita bukan atas usaha kita, tetapi Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Karena itu kita perlu melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menjaga, Tuhan telah memimpin kami sepanjang minggu kerja yang lalu. Dan saat ini Tuhan melayakan kami untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan selalu menuntun dan membimbing kami sepanjang hidup kami di minggu kerja yang baru ini. Berkati dan beri kami hikmat dalam menjalankan aktivitas kami di kampus ini. Kami sebagai pimpinan universitas, kami sebagai dosen, kami sebagai karyawan administrasi,
pekarya, mahasiswa, kami mohon bimbingan Tuhan, campur tangan Tuhan, dan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami hidup dan berkecimpung di tengah situasi yang sering tidak mendukung tugas kami. Pandemi COVID-19 telah membuat tugas-tugas kami harus dilakukan secara terbatas dengan media online. Walaupun demikian, kami percaya Tuhan akan memberkati pekerjaan kami di dalam segala keterbatasan kami saat ini. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi yang tidak menentu, baik secara internasional maupun secara nasional. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami, dari presiden, para pembantunya, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, dan juga Tuhan campur tangan di dalam segala keputusan yang mereka buat. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia dengan segala macam konflik yang terjadi. Kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan para pemimpin negara-negara itu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dan pulang ke tempat kita masing-masing di dalam menjalankan tugas sepanjang minggu kerja ini, mari kita akhiri dengan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
izin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.